Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita belajar di pembelajaran kelima dan keenam, insyaallah masih tema 8 subtema 2. Ya, sebelumnya silakan dipersiapkan alat tulisnya dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, coba perhatikan di halaman 90. Pada pertemuan kelima di halaman 90, di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama, nah dilihat. Ini ada lahan yang penuh dengan rumputan hijau ya. Nah, gambar yang kedua, ini ada lahan yang kekeringan ya. Yang pertama tidak kekeringan, yang kedua lahannya ini kekeringan. Ya, lihat kondisinya. Nah, di sini di halaman 90 juga ada jenis lapisan tanah ya. Nah, di sini ada perbedaannya. Ada batuan yang dibedakan menjadi aquifer, aquiclut, lalu aquita dan aquifug. Bedanya apa? Nah, kalau aquifer itu lapisan pembawa airnya mampu menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah cukup yang banyak. Jadi lapisan ini nih mampu menyimpan air dan mengalirkan air. Nah, contohnya di sini ada kerikil, batu pasir, batu gamping yang berlubang-lubang. Nah, kalau aquiclut ini lapisannya bisa menyimpan air. Bedanya tetapi tidak bisa meneruskan air ya. Contohnya lempung ya. Terus seet itu sama aja kayak lempung. Kalau shell ini batuan sedimen warna hitam, kalau tuvalus itu batuannya warna putih tapi berongga-rongga. Nah, yang ketiga ada aquitar. Kalau lapisan aquitar ini lapisannya tidak dapat menyimpan air dan hanya dapat meloloskan air dalam jumlah sedikit, berarti ya terbatas. Kalau aquifug itu tidak bisa menyerap air, menyimpan air dan juga tidak dapat meloloskan air ya. Tidak sama sekali ini, contohnya granit dan batuan padat. Nah, di sini ada 3 pertanyaan ya, kita jawab bersama-sama. Nomor 1, pada lapisan batuan mana air berada? Air tanah berada itu pada lapisan aquifer, karena lapisan aquifer itu lapisannya yang membawa air dan mampu menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, lapisan batuan mana yang letaknya paling dekat dengan permukaan tanah? Tentunya lapisan yang pertama tadi aquifer, karena lapisan ini adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan tanah. Ya. Dan yang ketiga ini berkaitan dengan bacaan yang di bawah ini, yang di halaman 91 ya. Apa yang menyebabkan air tanah menjadi kering? Tentunya kekeringan ini adalah kelangkaan sumber airnya, keberadaan airnya itu langka ya. Musim kemarau intinya ya. Nah, nih di sini penyebab air tanah kering juga, penyebab kekeringan ini yang pertama karena musim kemarau yang terlalu lama, tidak ada curah hujan yang jatuh ya. Resapan airnya tidak ada di dalam tanah, dari pepohonan juga tidak ada meresapannya. Nah, di sini karena penggunaan air berlebihan, kekurangan sumber air ya, intinya kekeringan, penyebabnya kemarau. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, selanjutnya kita ke halaman yang di sini yang pembelajaran ke-6. Nah, di sini pembelajaran ke-6 intinya ini tentang teks ya. Untuk mencari informasi teks itu kalian harus baca dulu ya, bisa kalian setelah baca bisa digarisbawahi yang penting-pentingnya atau intinya. Nah, di sini disebutkan harus ini ada beberapa peristiwa yang menarik. Tuliskan, berarti kalian baca dulu untuk mengetahui peristiwa yang menarik. Nah, setelah ibu baca peristiwa yang menarik di sini ada, nah di sini ya anak-anak SD ini mengajak anggota TNI untuk belajar tari saman. Nah, itu peristiwa 1 boleh tulis di sini. Peristiwa yang kedua, ini, nah menari di atas jerami tanpa alas kaki atau tikar itu boleh ya, silakan ditulis. Dan yang peristiwa ketiganya bisa dicari juga. Nah, bermain sambil meloncat-loncat di atas jerami di area sawah yang baru panen. Nah, mungkin itu 3 informasi yang dapat dicari ya. Silakan ditulis dan dipelajari lagi.
harus dengan fokus. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.